Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Hari ini kami akan membahas mengenai anak sebagai harapan dari orang tua. Sebagai orang tua tentu berharap memiliki anak yang soleh, soleha, berbakti bagi agama, bangsa, dan negara. Tetapi tidak jarang pemirsa, anak yang dari kecil kita didik, begitu memasuki masa tumbuh kembangnya, dari mulai anak, masa remaja, sehingga akhirnya dewasa, mandiri, itu tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Ya, ada orang tua yang kecewa, ada yang menyalahkan dirinya sendiri, ada yang menyalahkan anaknya, ada juga yang menyalahkan lingkungannya. Nah, bagaimana Islam memandang hal ini? Apalagi sekarang eranya adalah sudah era teknologi. Bahkan dalam metodologi pendidikan pun pendekatan yang dilakukan sangat berbeda. Yaitu anak-anak diajar untuk berpikir kritis. Bahkan anak diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan apa yang dia mau, apa yang dia ingin sesuai dengan kemampuannya. Benar nggak, Bu? Benar aja. Baik pemirsa, saya tidak sendiri, hadir juga ibu-ibu ini dari Bogor. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini ya. Bagaimana pengalamannya Ibu? Ada nggak pengalaman dalam mendidik, kesulitan yang dialami dalam mendidik anak-anak? Ada ya. Ada yang tidak sesuai dengan harapan Ibu? Misalnya yang gak usah susah-susah, pengen anak jadi insinyur, jadinya malah apa? Loh, profesi Bu, jadi pengusaha ya kan, artinya tidak sedikit orang tua berharap anaknya pengen jadi apa, jadinya apa, ya kan? Dan juga banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di sana. Anak nyalain orang tua nyalain, oh kenceng banget. Hadir guru kita, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Maaf ya Prof, saya sedikit bergurau nih sama ibu-ibu. Dan juga hadir Bunda Iva Munifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, tema kita hari ini berhubungan antara metode pendidik, pola asuh orang tua kepada anak dalam rangka menjadikan anak ini sesuai dengan harapannya. Yang kadangkala hasilnya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Bagaimana Islam mengajarkan dalam mendidik anak, dan bagaimana jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan terjadi? Silakan Prof. Aduh. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam suatu tema yang sangat aktual ya. Topik yang kita bicarakan ini Mas Syafiq ya, jadi benar-benar sangat kita ya. Mungkin kita tidak membicarakan orang lain, tapi kita membicarakan diri sendiri. Satu sisi kita sering kali kecewa terhadap anak. Lain yang kita imajinasikan, ekspektasikan, harapkan. Tapi lain yang menjadi kenyataan pada diri anak kita. Tapi pada saat yang bersamaan juga anak itu begitu besar kekecewaannya terhadap orang tuanya. Ya. Kami kehilangan kemerdekaan. Orang tua terlalu egois, terlalu segala macam lah. Jadi dua jarak ini yang sangat problem sekarang ini. Orang tua sangat kecewa terhadap anaknya, anak sangat kecewa terhadap orang tuanya. Penyebabnya apa sebetulnya? Ini tidak mesti kita harus salahkan siapa ya, tapi pertama saya ingin memberikan satu analisis sosiologis ya, bahwa dahulu kala 3000 tahun itu dibutuhkan untuk terciptanya sebuah perubahan sosial yang seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi dunia hanya membutuhkan sekitar 50 tahun. Jadi percepatan perkembangan anak manusia di muka bumi ini 3000 tahun diperlukan waktu untuk menciptakan suatu kondisi peradaban seperti sekarang. Tapi dunia modern hanya membutuhkan sekitar 50 tahun. Jadi 3000 banding 50 tahun. Bahkan diprediksi itu akan lebih pendek. Tidak perlu 50 tahun, tapi cukup 5 tahun. Nah, percepatan perubahan sosial sekarang ini seringkali kan masyarakat nggak merasa ya.
kayaknya bapak ibu itu menganggap akulah yang terbaik, di pikiran saya ini yang terbaik. Memang itu terbaik. Tapi kalau itu dipaksakan kepada anaknya yang lahir pada kondisinya sekarang, setiap anak adalah anak zamannya sendiri. Ya. Jadi anak itu kan selain anak orang tuanya, dia juga adalah anak zamannya. Ya. Dia harus loyal terhadap kedua orang tuanya, tapi dia juga harus loyal terhadap zamannya. Anak sekarang adalah anak orang tua dan anak zamannya. Antara zaman dengan orang tua ini tidak selamanya sama kan. Kita nggak pernah bayangkan anak kita akan seperti sekarang. Itu banyak sekali yang beranggapan seperti itu, tapi itu menjadi kenyataan. Saya ingin mengingatkan pertama bahwa orang tua itu pertama juga memang harus bijak ya. Bagaimana bijaknya orang tua kita? Jangan melulu ditimpakan kesalahan terhadap anak. Nah, kalau orang tua itu langsung memvonis anaknya sebagai anak yang salah, itu seringkali tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan anak itu bisa minggat dari rumah, bahkan anak itu mungkin nanti menempuh jalan pintas, mengingkari kedua orang tuanya. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mendidik anak milenial, anak modern sekarang ini. Karena jarak intelektual kita dengan mereka itu sangat luar biasa. Maka itu kembali lagi bahwa yang paling pertama harus diberikan kepada seorang anak adalah pendidikan agama. Kalau pendidikan agama terlanjur masuk mendahului pengetahuan-pengetahuan yang lain, maka insya Allah anak itu itu pasti tetap akan respect terhadap kedua orang tuanya. Seandainya ada yang bisa disembah selain Allah, maka kedua orang tua, itu bahasa agamanya kan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi setelah Allah memerintahkan menyembah kepada dirinya, di situ nggak ada titik, nggak ada koma, langsung kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Nah, kalau kita doktrin anak kita sejak kecil dengan agama, maka jarak kekecewaan itu nanti tidak akan terjadi. Yang jadi masalah sekarang ini, ada orang tua yang saking anaknya itu diinginkan menjadi anak modern ya. SD tamat SD, SMP-nya tuh kirim ke luar negeri biar pintar bahasa Inggris ya, biar pintar bahasa asing. Betul. Nah, lalu apa yang terjadi? Terlalu cepat mereka mengenyam pendidikan barat ya, kalau di negeri barat. Lama-kelamaan setelah dia pulang ke negerinya, hanya mukanya mirip Indonesia, tapi isi kepalanya orang barat beneran. Nah, pulang ke Indonesia misalnya ya, dia menjumpai orang tuanya itu betul-betul masih paradigma desa ya, ketika orang tuanya dulu kecil. Kerdipan orang tua itu membuat kita takut kan. Nah, ini anak-anak ini sudah segala macam dilakukan, tapi masih nggak mau respect. Betul-betul menurut penilaian anaknya, anak ini makin pintar, makin kurang ajar ya. Nah, jadi saya kira kita tidak bijaksana kalau menyalahkan anak kita sepenuhnya. Pasti anak itu juga punya kekuatan untuk mempertahankan diri. Ya, pertama bahasa agama kita itu tadi, ada anjuran agama kita pada waktu membuat anak, tanda kutip ya, jangan melakukan dengan sembarangan. Awalilah dengan sholat hajat, ya Allah saya pengantin baru, saya ingin sekali anak saya nanti itu anak penghafal Quran, taat terhadap kedua orang tuanya. Berwudu, sholat hajat 2 rakaat, baru begitu masuk di tempat tidur, dia mengingat pesannya Rasulullah, jangan langsung main, tapi lakukan mula'abah, kemudian doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkan pula kami dari syaitan terhadap apa yang Kau berikan kepada kami nantinya. Setelah itu pakai bismillahirrahmanirrahim, lalu betul-betul menghayati. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Maka terjadilah semacam penyesalan nanti akan datang. Tapi insya Allah kalau melalui tuntunan Rasulullah SAW, ketika ia dalam kandungan, maka pada saat kandungannya itu diberikan asupan yang halal. Begitu dia menjadi seorang anak, dijemput dengan suara azan, telinga kanan, telinga kiri, apalagi kalau bapaknya kan. Begitu kecil diajari ngaji dan seterusnya. Nah, sampai nanti masuk di pondok pesantren, tamat di pondok pesantren mau ke dunia manapun juga, itu insya Allah sudah punya rem di dalam dirinya. Aku tidak boleh seperti ini dan aku harus respect terhadap orang tua. Nah, jadi masalah sekarang ini kalau anak itu dilahirkan dalam kondisi seperti tadi, enggak ada Tuhannya ya. Artinya tidak ada lagi aspek ilahi di dalam
proses penciptaannya. Tidak seperti ketika orang tua kita dulu melahirkan kita kan, mengasuh kita dengan emosi, dengan cinta. Kita kan mengatur dengan rasio. Jangan-jangan bukan anak kita, anak pembantu kan. Pembantunya pergi ke pulang kampung sakit anaknya. Bapak ibunya pergi ke luar negeri seminggu 2 minggu, nggak ada masalah tuh anak itu. Tiba-tiba mengharapkan anaknya menjadi anak soleh susah. Nah, jadi saya kira nanti Ibu Ipa punya pengalaman dan punya pandangan yang kita bisa, bagaimana pandangan seorang ibu terhadap anak-anak modern sekarang ini. Baik Prof, kita akan lanjutkan lagi. Mendidik anak tidak mudah, tapi juga jika kita sungguh-sungguh insya Allah memohon pada Allah, pasti akan dibukakan jalan. Tapi tidak jalan juga, ada orang tua yang sudah baik dalam mendidik anak, orang tuanya panutan, tapi anaknya dianggap memiliki masalah oleh masyarakat. Nanti akan kita bahas lebih dalam dengan tema kita ini, tentunya hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin Umar. Mungkin di sini yang harus kita perhatikan, ketika kita mendidik anak kita, ketika kita mengharapkan, bercita-cita anak kita menjadi sosok yang diharapkan oleh ayah bundanya. Metode pendidikan terhadap anak semakin kesini lebih mengutamakan masalah kognitif atau otak. Anak diukur dengan kecerdasannya, matematika, ya berhitung, bahasa dan lain sebagainya. Padahal tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Kadangkala antara anak yang satu bisa jadi dia memiliki kelebihan di sini, yang satu lagi mungkin memiliki kekurangan di bidang tersebut. Tapi yang lain bisa jadi memiliki kelebihannya. Nah, dalam mengasuh anak di era seperti sekarang, yang semuanya serba cepat, punya tantangan sendiri. Nah, di samping saya ini, kebetulan belakang saya ini ibu-ibu semua ini. Ibu, izin saya nanya ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu anaknya sudah berapa orang? Anak saya jumlahnya semua 11. Masya Allah, 11. 11 orang. Cucu berapa orang? Yang ada 7. Ya, ada semuanya 7. 11. Cucu 17. 17, ya Allah. Ibu kalau lagi kumpul semua di rumah Ibu ramai sekali pastinya Bu ya. Sekali. Ramai sekali, alhamdulillah ya Bu ya. Ada yang jauh. Oh gitu. Di Surabaya satu jauh. Wow. Ibu, anak antara yang satu dengan yang lain ada bedanya pasti ya? Ada. Profesinya beda-beda nggak? Ya beda. Ya, beda. Ada yang jadi pengasuh pesantren, Masya ada yang Allah. dari tukang sayur. Masya Allah, Ya kan alhamdulillah. Parubaya. Iya. Pokoknya banyak dah. Masya Allah ya Bu. Begitu. Tapi tiap anak juga karakternya beda-beda ya Bu ya? Beda-beda. Oh ya, ada yang perhatian sama Ibu, Iya, ada yang perhatian semua apa gimana? ya, ada dah perhatian. Kalau ibu mah perhatian ya. Satu Bilangnya perhatian terus. Iya, orang tua itu bisa memperhatikan 11 orang anaknya, tapi 11 orang anak belum tentu bisa memperhatikan orang tuanya. Ini Iya, juga tantangan, ini satu yang di-quote nih. Nah, izin ya Bu ya, terima Iya, kasih iya, banyak iya. ya Ibu, makasih. Ini jadi tantangan bagi kita pemirsa di era zaman sekarang, di mana semuanya serba cepat, konsep ideal itu mulai bergeser. Nah, kesempatan ini mungkin silakan Ibu Bunda atau Bunda Iva Munifa untuk menjelaskan kepada kita tentang tema kita ini, Bunda. Silakan. Terima kasih Mas Taufiq. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ibu-ibu di studio, Mas David, Prof. Nasyarudin, guru kita bersama, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melihat anak milenial. Ya. Kita melihat pendidikan anak saat ini. Kita melihat anak yang menjadi harapan kita saat ini dan yang akan datang. Banyak sekali kita dapati bahwa tidak sedikit harapan orang tuanya seperti ini, tetapi anaknya, karena tadi Prof menyampaikan anak zaman, Ya. mengikuti keadaan,
akhirnya mereka dengan kemampuan apa adanya pulang ke rumah, kemampuan orang tuanya seperti itu. Pergi keluar rumah, di luar zaman sudah berubah. Bahkan tidak sedikit juga ketika mengikuti keadaan di luar, keadaan zamannya, apalagi zaman digitalisasi seperti sekarang, segala semuanya teknologi baik, teknologi bagus, terus berganti, maka terkadang anak itu pun yang tadinya diharapkan oleh orang tuanya seperti ini, tetapi ternyata keadaan itu mengubah dirinya. Nah, ini menjadi perhatian penting bagi kita semua. Mungkin di sini yang harus kita perhatikan, ketika kita mendidik anak kita, ketika kita mengharapkan, bercita-cita anak kita menjadi sosok yang diharapkan oleh ayah bundanya. Kita pun sebagai seorang tua, ibu dan ayah, tentunya ayah dan ibu juga harus mengikuti keadaan saat ini juga. Anak baru lahir, tadi Prof menyampaikan diazankan untuk anak itu menjadi yang soleh solehan. Dan harapan kita anak baru lahir ini kemudian dia 2 tahun mengikuti kehidupan, apalagi sampai bisa ada 2, 3 sampai 5 tahun bisa ikut hafal Quran dan sebagainya gitu kan. Tapi sekarang jangankan 5 tahun, 2, 3 tahun pun dia yang dicari adalah gadgetnya. Yang dicari adalah handphonenya. Bahkan anak kecil saat ini baru 3, 4 sampai 5 tahun pun sudah ngerti merek HP yang bagus mana. Itu udah luar biasa. Dan anak sekarang, jangan salah, ibunya masih gaptek, anaknya sudah tahu sehari ngedownload berapa. Ini sudah hal yang luar biasa. Saya berbicara seperti ini adalah fakta anak saya. Saya kembali ingat kepada hakul waladi ala walidi ayyuhsina ismahu. Nama yang baik, hak anak dari orang tuanya, kewajiban orang tua kepada anaknya. Tadi diajarkan memberikan nama yang bagus. Itu dulu yang kembali kepada koridor Islam. Wa addabahu, pendidikan. Wa 'allamahumul kitaba wasibah warimaya. Ini diajarkan Rasulullah. Olahraga pada zaman itu udah ada. Berarti logikanya ketika zaman itu Rasulullah pun ngajarkan renang, ngajarkan berpanah, ngajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, maka pada zaman itu pun sudah ada keadaan-keadaan seperti itu, tentunya dengan kondisi yang berbeda. Nah, dari situ ketika ingin menjadi orang tua dan berharap anaknya menjadi harapan orang tua juga, maka ibulah yang memang kerap kali ada di rumah itu mendidik anaknya dengan koridor-koridor, tetap mengikuti aturan main, mungkin batas waktu yang harus ditentukan. Tetap ketika dia waktunya ngaji, maka dia harus ikut ngaji. Ketika waktunya sekolah, dia harus tetap ikut sekolah. Ketika dia ikuti aturan-aturan main yang diajarkan oleh ibunya, oleh ayahnya, ini kita berbicara zaman milenial. Berbeda dengan ibu-ibu orang tua yang memang sudah menutup anaknya dari akses itu. Ini pengecualian. Karena ada orang tua yang menutup akses anaknya dari itu semua. Bahkan tidak hanya media sosial, TV pun nggak boleh. TV pun tidak ada. Sehingga khusus ketika baru lahir 2 tahun, makanya tadi di depan saya sampaikan harus targetnya hafal Quran. Bisa diajarkan kepada anak. 5 tahun, 7 tahun dia bisa. Tetapi mengikuti alur akal otak si anak itu juga tidak bisa dipaksakan. Nah, karena ada 2 hal ini, ada yang memang tertutup, ada yang memang milenial. Inilah yang khusus untuk tertutup udah gak ada masalah. Karena apa? Karena orang tuanya sudah memfokuskan untuk itu semua. Tapi juga seorang tua pun gak bisa memaksakan kepada anaknya. Anak harus seperti ini, kemudian anaknya tidak bisa terima, di masa yang akan datang yang ada
bukan mengikuti harapan keinginan kedua orang tuanya, yang ada malah jadi membangkang dan akhirnya boleh dikata dia melawan kepada orang tuanya, karena akan menyalahkan kepada kedua orang tuanya, bukan keinginan saya kok. Nah, inilah yang dalam hal pendidikan modern milenial, seorang ibu ataupun seorang ayah harus betul-betul berada, mendampingi, meluruskan kembali, mengatur semuanya dengan aturan yang memang sudah ditetapkan oleh keluarga tentunya. Ini harapan kita sih ke depan. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Bunda Eva. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi muncul satu pertanyaan baru ini Bunda. Izin Bunda dan Prof. Jadi kalau anak itu kan setiap anak kan berbeda. Ada si kakaknya mungkin secara akademis bagus. Si adiknya mungkin bukan akademis tapi secara motorik dia senang olahraga dan sebagainya. Tapi seringkali tanpa sadar orang tua itu membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Bukan maksudnya jahat, tapi maksudnya adalah memotivasi sebenarnya. Tapi anak menerimanya lain. Jangankan kakak dan adik, bahkan juga kadang ke teman-temannya. Dengan tujuan adalah memotivasi, tapi anak menerimanya lain. Akhirnya anak jadi berontak. Nah, bagaimana jika hal ini terjadi? Nanti kami juga akan berikan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Tentunya hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Cuma jadi persoalan, karena bapak ibunya satu keluarga semuanya gila dengan IT itu ya kan. Di meja makan seperti ini, ya, yang jauh menjadi dekat. Sementara yang di hadapannya orang tuanya malah justru berjauhan. Ya, kita bukan ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita sama-sama yuk kita mencari solusi dari keadaan yang ada seharusnya bagaimana gitu. Itu mungkin yang bisa kita ambil benang merah dari acara Khazanah Islam di Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Silakan kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan. Oh, Ibu Maimunah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maimunah dari Majelis Taklim Baitul Quran Bogor. Saya mau bertanya, kan tadi judulnya kita anak itu harapan kedua orang tua. Ya. Tapi di zaman sekarang anak-anak itu banyak yang meniru kata dia baik, yaitu dari lingkungannya atau dari media sosial atau YouTube. Padahal itu yang dia lihat belum tentu itu baik menurut agama kita. Gitu ya Bu ya. Pak, saya bertanya kepada yaitu Profesor Nazar dan juga Bunda Ipah Munibah. Ya, saya mau bertanya, tadi judulnya anak itu harapan kedua orang tua ya Bu ya. Jadi banyak sekali ya di zaman sekarang anak-anak yang meniru, melihat kelakuan dia lihat itu baik di dalam lingkungan atau di dalam YouTube. Padahal belum tentu itu yang dia lihat itu baik menurut agama kita. Jadi pertanyaan saya, bagaimana prinsip keteladanan yang baik di dalam Islam? Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube ini nih. Hai guys, like and subscribe gitu Bro. Sekarang begitu Bro. Silakan Bro. Iya, memang tidak ada cara lain kecuali orang tua juga harus cerdas ya, menghadapi anaknya yang cerdas. Makin cerdas seorang anak, makin dituntut pula orang tuanya untuk lebih cerdas. Ya. Karena kalau anaknya semakin cerdas, apalagi tanpa dasar moral agama ya, dan orang tuanya tidak mengikuti perkembangan zaman, maka ya udahlah, semakin berjarak ya. Nah, muncullah kata-kata durhaka. Jangan sampai kedurhakaan itu penyebabnya bukan semelulu anak kita. Karena kita mungkin juga menjadi faktor penyebab ya, karena kita tidak mengikuti perkembangan zaman anak kita di mana ia hidup ya kan. Nah, jadi saya kira ini pertama adalah
betapa perlunya orang tua itu juga cerdas. Ya, kata ibu tadi ya, Ibu Ipa, itu sangat penting kalimat itu. Kita harus mendampingi anak kita dalam Bermedia sosial, IT ya. itu. Jangan dibiarkan satu kamar seharian anak-anak itu. Kalau orang pacaran di dalam kamarnya masing-masing, Ibu, itu bisa macam-macam tuh. Nah, yang kedua apa yang harus dilakukan Ibu ya? Kita perlu mengingatkan kepada anak kita, nak, ya, jangan sampai nanti Anda lebih banyak melihat handphone daripada atau enggak ada waktu untuk belajar Al-Quran gitu. Cuma jadi persoalan karena bapak ibunya satu keluarga semuanya gila dengan IT itu ya kan. Di meja makan seperti ini, ya, yang jauh menjadi dekat. Sementara yang di hadapannya orang tuanya malah justru berjauhan. Jadi bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone, anaknya masing-masing pegang handphone. Pada makanan di situ itu. Siapa yang diajak komunikasi? Mereka orang-orang jauh itu ya. Jadi bapak ibunya itu yatim dengan anaknya sendiri. Atau anaknya merasa yatim di tengah orang tuanya sendiri. Ada orang yang lebih dekat, lebih respect terhadapnya. Nah, ini suatu fenomena. Karena itu mohon disiapkan waktu khusus untuk hari apa dan jam berapa. Misalnya maghrib isya, nah ayo kita ngaji bareng lah. Ya, ajak anak kita itu jangan hanya melulu melihat layar monitor handphone atau di laptopnya itu ya. Tapi sesekali kita juga mengajak mereka, ayo kita baca surah Yasin, nak. Ayo kita zikir, ayo kita salat bareng berjamaah. Di meja makan tata tertibnya nggak boleh pegang apapun. Kesempatan paling baik adalah di meja makan untuk saling tatap menatap. Matikan. Orang tua pun juga jangan kasih contoh. Ya. Kan orang tua kan juga sering berikan contoh. Anaknya nggak pernah ditegur sampai seharian. Dia main juga. Ibu-ibu juga kan seperti itu. Banyak ya. Nah jadi kalau ibunya pada sibuk semuanya dengan handphonenya, anaknya juga sama. Udahlah. Tidak ada chemistry antara bapak dan anaknya, ibu dan anaknya. Akhirnya yang ada chemistry-nya itu adalah orang lain. Nah sekarang kan banyak penyimpangan yang terjadi. Ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Atau janjian dengan ini akhirnya terjadilah kriminal ya kan. Nah, dia nggak sadar kalau dia berfoto porno ya, disandra, kalau enggak saya akan sebarkan ke ini. Banyak kejadian seperti Kejadian seperti itu. Banyak di media-media. Nah, memang itu yang dicari bagi para pencari uang. Yang dengan jalan pintas ya kan. Nah, melalui kesempatan ini saya ingin juga menghimbau kepada kita semuanya, hati-hati ya untuk anak kita sekarang ini. Perlu pendampingan. Ya. Nah, bagaimana bahasa agamanya untuk bisa menasihati anak seperti ini? Saya katakan bahwa mungkin untuk sementara ini pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang paling aman. Kita di pondok pesantren yang benar, hanya jam-jam tertentu atau hari tertentu anak itu boleh. Bahkan di pondok tertentu itu nggak boleh pegang handphone. Jadi masa-masa tertentu anak-anak itu perlu belajar. Maka itu yang banyak sukses sekarang ini karena anak pondok pesantren. Ini di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia ini justru itu adalah mereka yang hafal Quran, kemudian juga dari pondok pesantren. Yang sekolah unggulan sekarang ini adalah mereka yang boarding itu kan school. Anak pesantren. Nah sekarang di Inggris dan Australia lagi tren sekarang ini sekolah unggulan itu adalah mereka yang boarding. Boarding itu artinya anak-anak itu nginap di pondok. Nah saya kira para pemirsa dimanapun juga berada ya, kalau ingin anaknya itu insya Allah bisa terkontrol, lembaga pendidikan yang paling bagus itulah yang dicarikannya. Nah untuk sementara ini murah meriah itu adalah pondok pesantren. Pondok pesantren bisa jadi dokter kok, bisa jadi engineer, bisa keluar negeri. Bisa jadi tentara ya, Prof? Iya, bisa macam-macam. Dulu kan pesantren itu hanya bisa berzanji, bisa imam, bisa baca doa. Sekarang akabri ada, diplomat ada, konglomerat juga ada, dokter banyak. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, mungkin juga alumni pondok itulah nanti akan mendoakan kita setelah kita wafat ya kan. Ya. Jangan masih kecil-kecil begitu dikirim ke luar negeri. Hanya ingin anaknya bahasa Inggris milenial dan sebagainya. Untuk apa?
Kalau dia nggak tahu apa itu salat, ya kan, apa itu menghargai orang tua, itu melahirkan rajanya sendiri. Itu tanda-tanda akhir zaman itu, orang tua melahirkan rajanya. Kalau aku nggak dibelikan mobil, aku nggak mau kuliah. Ya. Dibelikan mobil nggak pernah datang ke kuliah kan, Ya. dipakai kemana-mana. Jadi anak-anak itu menyandra orang tuanya sekarang ini. Ya. Nah, kegagalannya siapa? Itu mungkin bukan hanya melulu kegagalan orang tuanya, orang anaknya, tapi juga mungkin orang tua. Orang tuanya. Jadi ada share, ada berbagi kesalahan lah. Tapi kalau anak yang sukses itu juga berbagi sukses, anaknya juga mendengar orang tuanya pun juga mengarahkan anaknya kan. Ya. Jangan menyerahkan sepenuhnya anak itu kepada pembantu, babysitter, itu nggak ada chemistry-nya. Ya. Ya saya kira itu. Ya, baik, alhamdulillah. Prof, terima kasih banyak Bunda Iva. Setelah ini akan ada pertanyaan yang mohon dijawab oleh Bunda Iva. Tidak mudah menjadi orang tua. Setiap orang tua ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk masuk pesantren untuk menjadi hafiz Quran. Tapi orang tuanya jangankan membaca Quran, sholat pun tidak. Kadang-kala muncul protesan dari anak-anaknya. Ini juga saya ambil dari kisah ibu-ibu yang tadi sempat curhat di belakang. Ini gimana gitu? Orang tua bisanya nyuruh tapi nggak mau memberikan contoh. Bagaimana Islam seharusnya mengajarkan kita seharusnya menjalankan kehidupan dalam mengasuh anak. Tentunya di sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ya. Nah, sekali lagi buat orang tua kepada anak, kalau dia ingin membandingkan anak, polanya jangan pola sinis, tetapi mau aijoh asana. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh salah seorang ibu di sini. Ini mungkin bukan kisah pribadi tapi melihat dari orang lain. Pada saat seorang anak protes kepada ibunya dan ibunya marah kepada anaknya, terus si ibu menyalahkan sikap anaknya, marah kepada ayahnya. Si anak pun menjawab bahwa kenapa ibu salah cari bapak, katanya gitu. Malah yang disalahkan orang ini nyata bahwa anak-anak zaman sekarang kritis. Padahal maksudnya bukan untuk menghina atau mengejek, tapi malah muncul spontanitas. Ini ada perubahan. Kalau zaman dulu kita nggak berani ya, Prof ya, Ibu, kita nggak berani buat ngomong seperti itu. Tapi ini ya spontan. Mungkin entah karena memang cara pengasuhannya beda zaman sekarang untuk lebih kritis dan lain sebagainya. Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu untuk bertanya. Silakan Ibu. Terima kasih Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nengsi dari Majelis Taklim Baitul Quran dari Bogor. Saya mau bertanya kepada Profesor dan kepada Bunda Ipa. Terima kasih waktunya. Ya. Pertanyaan saya adalah sering sekali kita mendengar orang tua membanding-bandingkan anak sendiri dengan anak tetangganya. Bahkan anak sendiri dengan kakak dan adiknya juga sering dibanding-bandingkan juga. Baik kakak dengan adik ataupun adik dengan kakak. Yang saya mau pertanyakan di sini adalah apakah metode seperti itu baik dalam Islam untuk mengajarkan anak? Ya. Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu deg-degan ya Bu ya? Santai ya Bu. Silakan Bunda Iva. Ya, memang kerap kali kita suka dengar juga. Ya. Dulu juga saya waktu masih SMA Ya. suka dengar ada orang punya anak dua. Ini zaman ini ya, zaman itu. Yang satu, mohon maaf, dua-duanya perempuan. Yang satu dia berkulit hitam, tapi memang cantik kayak India gitu kan, gini ya, ininya. Yang satu bersih, kayak Eropa. Dua orang dari satu orang tua, dua anak yang berbeda. Yeah. Nah,
ini si ayah itu sempat bilang kepada anak itu, kamu hitam gitu kan. Nah, kamu hitam, orang kayak adikmu dong, bersih nih gitu kan. Nah, saya tuh terenyuh pada waktu itu. Terenyuhnya di Indonesia, mohon maaf, kadang kulit putih dan hitam itu kadang menjadi ini ya, artinya menjadi wah dia hitam, wah dia putih gitu kan. Waktu itu saya terkejut, kok sampai seperti itu. Saya bilang, jangan gitu dong kalau ngasih tahu anaknya. Kenapa? Kan anak itu walaupun tuh si anak masih kecil, belum dewasa, kalau udah besar dia malu. Jangan dibiasakan seperti itu. Nah, ini adalah karena ibu bertanya tadi, saya jadi ingat fenomena itu. Beda halnya ketika dua anak ini, adik kakak, nih buat ibu nih, punya anak adik kakak yang masih sekolah, SD atau SMP, maka daripada membandingkan dan ibu tahu anak yang satu ini intelektualnya lebih rendah dari anak yang ini. Ketika dia selalu juara 1-3, ini jadi juara penutup. Misalkan seperti itu. Maka kedua orang tua ini untuk memotivasi supaya minimal dia naik terangkat, maka dia memberikan kompetisi. Atau setidaknya boleh ketika rankingnya selalu pengunci, ranking terakhir atau sedikit lagi terakhir. Nah, jika kamu tahun ini dapat ranking 10 besar deh, mama, ibu, ayah akan berikan kamu ini. Nah, ini untuk motivasi ya. Untuk motivasinya caranya seperti itu gitu ya. Kasih reward gitu ya. Kasih reward dan punishment. Nah, dua anak ini hampir berimbang. Coba ayo, siapa di antara kalian yang tahun ini hafaz Qur'annya 3 juz? Hafid Quran dalam satu tahun ini setengah. Siapa yang duluan, mama, ayah, abi, papa akan kasih hadiah. Yuk kita umroh. Mohon maaf, seperti anak saya. Nah, saya contohkan anak saya karena masih kecil. Mama, aku kapan sih diajakin umrohnya? Kalau udah hafal Quran, mama ajakin umroh. Masya Allah. Sekarang 5 tahun, selalu bilangnya, Uma mau ikut mama umroh enggak? Kalau aku udah hafal Quran. Masya Allah. Artinya itu reward kan? Itu reward. Nah terus itu berlaku. Jadi itu bisa kita jalankan. Kenapa? Rasulullah juga melakukan itu kepada anak-anak para paman-pamannya. Rasul suka main dengan anak-anak kecil, yaitu anak-anak pamannya. Ali juga kan pada masa itu masih kecil. Nah, beliau suka memberikan hadiah, reward dan punishment kepada mereka. Itu adalah pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekali lagi, buat orang tua kepada anak, kalau dia ingin membandingkan anak, polanya jangan pola sinis, tetapi mau'izah hasanah. Tetapi berikan kompetisi yang baik. Sehingga ketika kita berharap anak kita menjadi qurra ain, betul kata Allah, al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Kalau ingin anak-anak kita menjadi perhiasan dunia, bahagia dunia akhirat, dalam kondisi zaman seperti ini, ya kitanya memang betul tadi harus bisa mengikuti kepintarannya, harus bisa mendampinginya, harus hadir bersamanya. Ini yang tentunya bagi orang tua yang jika anak-anaknya dari kecil kepengen menjadi anak yang baik. Setelah itu baru pindah ke pondok, insya Allah anak-anak kita lah di masa depan yang akan menjadi pemimpin negeri, agama, nusa dan bangsa. Jika orang tuanya seperti itu. Mungkin kurang lebih itu. Alhamdulillah, makasih banyak Bunda Eva. Ibu terjawab ya Bu ya. Waduh, jangan dibanding-bandingin anak yang satu dengan yang lain ya. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik Prof, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dengan tema kita kali ini? Iya, dari uraian tadi ya, pertanyaan juga yang muncul. Semakin yakin kita dari teori ilmu mendidik bahwa murid itu tidak pernah salah. Murid tidak pernah salah. Anak juga tidak pernah salah. Yang salah itu gurunya, yang salah itu orang tuanya. Kalau mengintip hadis Nabi, kullu mauludin yujadu alal fitrah,
fa abawahu ayyuhawidanihi ayun majisanihi ayun nasranihi. Jadi anak-anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci, bersih. Kedua orang tuanya itulah nanti mencetaknya menjadi anak apa. Ya, jadi kalau kita kembali lagi ya, bahwa kita sebagai orang tua memang jangan menjadi orang tua yang tidak profesional, harus menjadi ibu yang profesional. Maka itu juga sekaligus menghimbau bahwa harus ada kepemihakan bagaimana mendidik ibu-ibu muda ini, bapak-bapak muda ini ya. Kalau di Amerika ya, saya masih ingat itu karena kami dulu membesarkan anak di Amerika ya. Istri mengandung ya. Itu ada perpustakaan public library itu mengirimkan buku, tahu siapa yang mengandung, dikirimin buku gratis, nggak dibayar tuh, nggak ada ongkosnya. Begitu lahir, dikasih ini buku cocok untuk ibu-ibu, bagaimana merawat anak kecil, bagaimana mendidiknya. Kira-kira umur-umur balita ya 3 tahun, 4 tahun, ganti lagi bukunya, ini buku untuk bagus. Jadi ibu-ibu itu menjadi melek ya, paham, ya. Udah punya pengetahuan. Kita kan jadi hanya pintar melahirkan anak biologis, tapi tidak mampu melahirkan anak intelektual, anak spiritual ya kan. Ya. Nah jadi kita perlu ingat ya bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan hanya sebagai bapak biologis atau ibu biologisnya anak kita, tapi harus menjadi bapak ibu intelektual, bapak ibu spiritualnya anak kita ya. Dan ini kita diingatkan juga oleh kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berhasil melahirkan anak biologisnya beberapa anak, tapi ya maaf gagal menjadikannya sebagai anak spiritual, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu tapi bukan anak spiritualmu. Yang selamat adalah anak-anak spiritual di atas perahunya kan. Anak kandungnya sendiri, anak biologisnya itu tenggelam. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, melahirkan anak dalam zaman now, zaman sekarang ini, ya memang harus menjadi ibu profesional, harus menjadi bapak profesional. Jangan sepenuhnya diserahkan kepada orang lain, tidak ada chemistry-nya ya kan. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita telaten mengurus anak, anak itu nanti akan menjadi anak yang bagus. Ya, saya kira itu kata kuncinya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Bunda Eva. Ibu-ibu terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus. Terima kasih. Dan juga curhatannya tadi pada saat jeda iklan. Terima kasih. Terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda. Alhamdulillah. Semoga kita dapat menjadi orang tua yang baik dalam artian mendidik anak. Dan tentunya hasil akhirnya adalah kembali lagi dari kemampuan masing-masing anak. Tidak kita paksakan, tapi kita memohon tuntunan pada Allah agar kita dimudahkan, dimampukan untuk mendidik anak-anak. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangan satu sama lain, kata Profesor tadi. Dan ayo kita gali lagi potensi anak kita, mana yang bisa kita dukung mereka, bukan kita jatuhkan mentalnya. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Terima kasih sekali lagi Profesor, Bunda Eva. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ibu terima kasih. Kalau ngobrolin anak